Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar sahabatku semua yang dirahmati Allah? Dimanapun berada, saya doakan semoga dalam ketaatan kepada Allah, sehat jasmani dan rohani, hidup dalam penuh keimanan, ketakwaan, kebahagiaan, tidak terlilit hutang riba maupun non-riba, bebas dari segala macam masalah, harta berlimpah, rezeki barokah, semua kebutuhan tercukupi, dan hidup dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selamat datang di channel Umma Azul. Pada kesempatan kali ini saya akan share tentang cara melindungi harta benda dari kejahatan. Banyak terdengar kabar dan cerita orang yang kehilangan harta bendanya dengan berbagai cara. Ada yang dirampok, terbakar, dicuri, hilang di jalan, ditipu orang, dan lain sebagainya. Ada orang yang baru saja pergi keluar dari bank. Tiba-tiba ia telah dibuntuti perampok yang siap merampas semua uangnya. Ada rumah yang baru ditinggal pergi beberapa hari oleh penghuninya, langsung didatangi maling, dan seisi rumah pun dikuras habis oleh pencuri itu. Sekarang ini banyak sekali kejahatan yang menyebabkan harta berpindah tangan kepada yang tidak berhak. Banyak pula peristiwa kecelakaan yang menyebabkan harta musnah dan tak tersisa. Setiap orang jadi was-was dan cemas kalau harta yang dimilikinya berpindah tangan secara mengenaskan, habis lenyap ditimpa kecelakaan. Yang lebih memprihatinkan bukan hanya kuantitas kejahatannya saja yang meningkat, tetapi kompleksitasnya. Dalam sebuah kejahatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang, di situ bisa terjadi berbagai tindak kejahatan, misalnya pembunuhan yang dibarengi dengan perampokan, perkosaan, penganiayaan, sekaligus pembakaran. Hal ini sering terjadi bukan saja di kota besar, tetapi juga di daerah-daerah kecil. Seolah-olah pelakunya tidak puas jika hanya melakukan satu tindakan kejahatan saja. Menjaga jiwa, harta, dan keluarga dari segala mara bahaya adalah hal yang mesti dilakukan manusia. Bahkan ini menjadi sesuatu yang wajib dalam agama. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, barang siapa terbunuh karena membela hartanya, maka ia mati syahid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana mencegah dan melindungi harta benda dari berbagai kejahatan yang semakin merajalela ini? Banyak cara dan upaya yang ditempuh dan dilakukan oleh manusia untuk mengatasinya. Dari yang sederhana sampai yang paling canggih. Misalnya, kalau dulu tidak sedikit orang yang lebih memilih memasang gembok atau teralis untuk menghalangi pencuri atau penjahat yang masuk ke dalam rumah. Ini piranti pengaman sudah mulai bergeser dengan alat yang berteknologi tinggi. Sebut saja CCTV serta alarm dengan berbagai sensor, baik gerakan, getaran, maupun asap atau api. Selain alat pemantau alarm, untuk pengamanan gedung sekarang juga telah banyak diterapkan pemeriksaan dengan alat metal detektor. Dan juga model pengamanan yang kini sudah mulai marak digunakan, yakni dengan teknologi biometris, yaitu teknologi keamanan yang menggunakan bagian tubuh sebagai identitas. Namun, ternyata para penjahat pun tidak kalah pintar.
dan tidak kalah lihai dengan para penumpas kejahatan. Dengan manusia yang menjadi korban atau sasarannya, saat ini banyak kejahatan yang dipraktekkan dengan model yang canggih, susah ditebak, sulit dilacak, dan dibedakan dengan yang bukan kriminal. Teknologi kejahatan dari hari ke hari semakin canggih, bahkan berlomba dengan teknologi keamanan itu sendiri. Model kejahatan yang saat ini marak berkembang dan membuat resah masyarakat adalah kejahatan dengan cara hipnotis atau ilmu gendam. Model kejahatan ini tergolong sulit ditebak, sulit dikenali, dan susah dilacak pelakunya. Karena pelaku menggunakan kelengahan calon korban dengan memasuki alam bawah sadarnya. Dalam aksinya, penjahat hipnotis biasanya menggunakan cara yang sangat halus. Misalnya dengan menepuk pundak, bersalaman, berpandangan, atau mengepulkan asap rokok pada korban. Bahkan terkadang tak perlu disentuh. Diajak bicara pun sudah bisa kena hipnotis. Jika kita berpikir dan mencermati sejak dulu hingga sekarang, fokus kita dalam menjaga harta ternyata selalu dalam konteks fisik, seperti menjaga agar tidak terbakar, dirampok, dijarah, atau diambil secara ditipu oleh orang lain. Padahal jika kita mau jujur, sesungguhnya kita punya senjata yang ampuh untuk menjaga dan melindungi harta kita, untuk menolak setiap kejahatan yang sewaktu-waktu bisa menimpanya. Dan senjata tersebut adalah doa. Rasulullah SAW bersabda, doa itu senjatanya orang mukmin. Hadis riwayat Abu Ya'la dan Hakim. Jika memang doa adalah senjatanya orang mukmin, lalu mengapa kita tidak menggunakannya? Dengan doa, kita akan memperoleh perlindungan gaib dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni pemeliharaan dan penjagaan dengan cara yang terkadang tidak bisa kita pahami. Sungguh, Dia yang Maha Kuat dan selalu mengawasi keadaan hamba-hambanya. Dia selalu siap melindungi hambanya yang memohon perlindungan kepadanya. Dia selalu siap menolong hambanya yang meminta pertolongan kepadanya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yang surukumullah fala ghaliba lakum wa in yahdulkum faman dzalladzi yang surukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Yang artinya, jika Allah menolong kamu, maka tak ada orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu, tidak memberi pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain dari Allah? Sesudah itu, karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 160. Di antara doa yang baik dibaca untuk melindungi harta kita adalah doa yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi suatu nikmat kepada seorang hamba dari keluarga, harta dan anak, kemudian ia mengucapkan, Masya Allah, la quwwata illa billah, yang artinya, apa yang dikehendaki Allah pasti akan terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Lalu ia akan melihat bahaya padanya kecuali mati. Hadis riwayat Abu Ya'la, Ibnu Sunni, Ibnu Mardaweh, Baihaqi dan Al-Khatib. Sesungguhnya apa yang terkandung dalam doa ini adalah pesan tawakal atau kepasrahan diri daripada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keyakinan akan kemutlakan kehendak serta kesempurnaan kekuatannya. Dalam konteks ini, ungkapan Masya Allah, apa yang dikehendaki Allah
pasti akan terwujud, atau segala sesuatu adalah atas kehendaknya. Mengandung arti bahwa semua nikmat atau harta yang kita punya sesungguhnya adalah milik dan pemberian Allah. Sebagai pemilik dan pemberi, maka harta itu ada dalam kehendak mutlaknya. Jika Dia berkehendak, harta itu bisa tetap terjaga untuk kita. Dan jika Dia berkehendak, harta itu juga bisa sewaktu-waktu diambil olehnya. Sedangkan apapun yang dikehendaki Allah pasti akan terwujud dan terjadi. Oleh sebab itu, setiap perkara hendaknya diserahkan kepada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dulu, semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, komen, like, dan share kepada sahabat yang lain. Jazakumullah khairan. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.